Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan tutorial kita kali ini terkait dengan how to count. Bagaimana cara menjumlahkan sebuah data di Google Sheet. Oke, untuk menjumlahkan sebuah data di Google Sheet, bahan dasar yang harus kita ketahui adalah kita harus membuat data tersebut konsisten terlebih dahulu. Ya, dengan data validation kita sudah membuat data. Anggaplah dengan data validation kita sudah membuat data tersebut konsisten inputannya. Nah, ini contoh dataset yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Oke, ini sebenarnya rumusnya sama seperti dengan sum ya, sama seperti dengan sum. Eh, Bedanya kalau sum itu digunakan untuk menjumlahkan, kalau count itu digunakan untuk menghitung. Apa yang bisa dihitung? Yang bisa dihitung adalah segala sesuatu yang baik sesuatu tersebut bisa dijumlahkan maupun sesuatu tersebut tidak bisa dijumlahkan. Seperti jumlah di sini bisa dijumlahkan nih, 165, 400, 10.000 dan sebagainya. Tapi ketika kita bertanya, ada berapa banyak yang donasinya 10.000 rupiah? Nah, kita hitung itu dengan count. Oke, count ada beberapa jenis ya. Count ada beberapa jenis. Kita bisa menggunakan count A. Kita bisa menggunakan count sendiri seperti ini ya, sama dengan count. Count ini digunakan untuk menampilkan jumlah nilai numerik dalam set data. Jadi ketika kita punya satu kolom, isinya ada teks, ada angka. Nah, count ini hanya bisa hanya menjumlahkan eh, nilai-nilai yang berupa angka. Contohnya ketika saya sorot kolom F, ya, ketika saya sorot kolom F, oke, di sini formatnya malah rupiah. Kita ganti terlebih dahulu menjadi format teks, ya, otomatis biasa. Nah, di sini ada 167, terdapat 167 data ya. Kalau kita cek sampai dengan bawah seperti ini. Nah, di sini kan ada 168 barisnya kan. Nah, tapi kalau angkanya itu ada 167. Kenapa? Karena satu data tersebut isinya adalah jumlah. Dan jumlah itu bukan number. Jumlah bukan number. Jadi dia tidak terbaca sebagai, dia tidak terhitung. Dia tidak dihitung. Ya, jadi ini jumlah data. Bisa seperti ini. Kemudian kita bisa juga, atau jangan jumlah data ya, banyaknya data. Ya sama aja sebenarnya ya. Banyaknya data. Nah, atau kita juga bisa melakukan perhitungan, kalau sepertinya saya ingin menghitung termasuk yang bagian headernya nih. Ya, termasuk yang bagian header. Nah, kita menggunakan count A. Count A dia menghitung semua nilai yang tidak kosong dalam suatu kolom atau dalam satu baris data, dalam satu rank data. Misalnya di sini saya ingin menghitung kolom F tadi ya. Nah, kita lihat di sini kolom F ketika di apa namanya, ketika dibuat seperti ini, dia munculkan angka 168. 168 itu berarti banyak baris yang digunakan ya, banyak datanya dari mulai F1 sampai dengan F168. Semuanya terisi. Begitu. Jadi di sini kita menggunakan ini, berarti ini adalah banyaknya baris data. Banyaknya baris aja lah ya. Banyaknya baris. Nah, bedanya ini kan satu nih bedanya ya. Karena ada satu kalau yang di sini hanya angka aja, menghitungnya karena ada satu sel yang isinya teks begitu. Nah, kemudian ada lagi yang kita gunakan itu adalah menghitung nilai-nilai yang kosong, nilai-nilai blank seperti ini ya. Ini nilai blank nih. Ini nilai blank. Nah, kita menggunakan dengan count blank. Count blank. Nah, ini dia count blank. Count blank ini menghitung nilai kosong dalam satu baris data. Anggaplah di sini saya menghitung dari F1 sampai dengan F168 ya, banyaknya baris data. Oke, kita buat ini juga F1 sampai dengan F168. Ini juga kita buat F1 sampai dengan F168. Nah, ini banyaknya kosong. Nah, di sini tidak ada yang kosong. Jadi semua data dari atas sampai dengan ke bawah, ya sampai dengan 168 ini itu terisi. Tapi kalau sepertinya saya buat di sini tidak ada batasan, bukan sampai dengan F168, saya buat sampai dengan F tak terhingga. Nah, dia mengeluarkan nilai 831. Dari mana 831? Yaitu banyaknya baris dari 169 sampai dengan terakhir nih, sampai dengan 99. Itu ada 831. Begitu. Oke, jadi saya kembalikan ini jadi
0 ya, dari F1 sampai dengan F168. Jadi ketika saya kosongkan ini, nah dia ada nih, count-nya berubah jadi 166, banyaknya baris jadi 167. Kenapa 167? Karena ada satu baris yang kosong, dan banyaknya baris yang kosong adalah satu. Oke. Eh, Begitu juga kalau sepertinya ini ada, ini saya kosongkan dan seterusnya. Dia akan otomatis berubah. Oke, itu untuk menghitung jumlah baris. Baik yang berisi data maupun yang total barisnya maupun yang baris yang kosong itu sendiri. Oke, selanjutnya itu kalau sepertinya kita mau menghitung sesuatu, ya, jadi kita perlu menghitung sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, dari 167 transaksi ini, dari 167 transaksi ini, ada berapa banyak transaksi yang didatangkan oleh Triamega? Misalnya begitu ya. Nah, kita hitung di sini banyaknya transaksi oleh Triamega. Seperti ini ya. Jadi kita menghitung yang Triamega ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya sampai dengan 168 160 baris 168. Nah, ini kalau sepertinya datanya sedikit, oke, tapi kalau begitu datanya ribuan, bingung kita. Bukan bingung, sulit menghitungnya ya, akan menghabiskan banyak waktu. Nah, kita lakukan perhitungan tersebut dengan menggunakan count if. Count if ini digunakan untuk menghitung suatu rentang dengan syarat tertentu atau dengan kriteria tertentu. Nah, apa yang mau kita lakukan? Di sini sintaksnya hanya rentangnya apa, kemudian kriterianya apa. Jadi kita bisa gunakan, saya ingin menghitung rentang G, ya rentang G, kalau kriterianya adalah Triamega, seperti ini. Nah, dia banyaknya ada 70. Ini harus ditulis sama ya, Triamega Febrianti, sama seperti yang ada di kolom G. Kalau cuma ditulis Triamega, hasilnya bakal nol. Karena tidak ada kata Triamega di kolom G. Adanya Triamega Febrianti. Sebenarnya baik yang sum maupun yang count, kita bisa menggunakan tanda bintang untuk mengidentifikasi kata-kata tertentu saja. Misalnya saya menghitung begini gitu ya. Kalau sepertinya hanya Triamega, kita tambahkan tanda petik ujungnya, tanda bintang di belakang. Tanda bintang ini akan mengidentifikasi semua kata yang berada di kolom G yang diawali dengan Triamega, hitung. Terlepas apapun kata atau teks yang ada di belakang Triamega tersebut. Begitu. Contohnya ketika ini saya ganti ya. Ini jangan Triamega Febrianti. Triamega Surya Aji. Nah, nah, dia tidak akan berubah karena tetap terbaca sebagai Triamega. Tapi kalau sepertinya saya ini ganti jadi Triameg saja, dia berkurang. Jadi 69. Kalau cuma Triamega, Triamega aja, dia juga sama. Tetap 70. Jadi dia nggak peduli nih di belakangnya mau ada tambahan misalnya Elvina begitu seperti ini atau tambahan misalnya di belakangnya adalah eh, misalnya di belakangnya adalah Alisa begitu seperti ini, itu tidak peduli. Yang jelas dengan menggunakan tanda bintang seperti ini, dia dia tidak mempermasalahkan apapun yang berada di belakang, apapun yang berada di belakang teks tersebut. Yaitu on if. Kita kembalikan ini sebagai Triamega Febrianti. Sama ya, ini salah satu kriteria kalau kita menggunakan kriteria kalau kita menggunakan teks. Nah, ini bisa juga kalau kita tambahkan di bagian depan nih. Kalau seperti ini, dia tidak masalah di belakangnya di depannya kata apapun, yang penting bagian ujung itu ada triameganya. Di sini kan tidak ada ya. Contoh kita gunakan di sini. Misalnya di sini ada yadi. Nah, ya, kalau kita misalnya ganti triamega ini menjadi yadi, nah, ini kan dia akan menghitung semua kata yang ujungnya adalah yadi. Tidak peduli depannya apa. Di sini kan ada di diri yadi nih. Jadi kita hitung, oh rupanya totalnya ada 10 nih. Kalau sepertinya saya ganti ini menjadi eh, Didik begitu ya, Didik Riyadi. Nah, dia tetap 10 nilainya. Tidak peduli karena apapun yang ada di bagian depan nggak peduli, yang penting ujungnya adalah Yadi. Nah, kalau ujungnya bukan Yadi, misalnya ujungnya Yadim, Riyadim seperti ini. Nah, dia akan jadi 9. Ya, dia akan 9 karena kriterianya tidak sesuai. Ya, kita kembalikan ini tetap jadi 10. Atau kita juga bisa menggunakan tanda petik tadi di depan dan di tengah. Seperti ini ya.
di depan dan di belakang. Ini berarti dia tidak peduli kata depannya apa, huruf depannya apa, teks depannya apa, dan juga teks belakangnya apa. Pokoknya kalau dalam kata tersebut ada kata yadinya, itu diambil. Nah, misalnya yang ada semua pasti memiliki huruf A ya. Nah, seperti ini ya. Atau misalnya ga. Oke, ga ada misalnya siapa ya? Nah, ri misalnya ya. Ri, tengah-tengah. Nah, kalau sepertinya kayak gini ini totalnya 169, 166. Dia akan mendeteksi semua kata yang di tengahnya, nggak peduli depannya apa, belakangnya apa, tapi yang penting ada kata ri-nya. Di di Riyadi nggak ada ya. Tria Mega, nah ya Tria Mega ada begitu ya. Kemudian yang lainnya dia akan menghitung sebanyak itu, gitu. Oke, ini terkait dengan count if. Jadi kita bisa menambahkan untuk terkait dengan kriteria teks, kita bisa menambahkan tanda bintang di depan atau di akhir untuk mendeteksi kolom kita mengandung kata tertentu atau tidak. Oke, berikutnya kalau sepertinya kriterianya angka, kita bisa langsung tuliskan di sini. Misalnya ini jangan kolom G, kita mau menghitung jumlah yang ada di kolom F. Kalau dia nominalnya 10.000, kita bisa langsung tulis seperti ini tanpa perlu menggunakan tanda petik ya, karena dia angka. Oke, ada 19 transaksi. Sorry, ini saya buat kembali dulu ya. Saya buat kembali dulu sesuai dengan judulnya. Dan banyaknya transaksi oleh Tria Mega. Jadi ini saya kopikan yang di sini. Oke, sekarang banyaknya transaksi dengan nominal 10.000. Nah, ini kita lakukan. Jadi yang akan kita hitung adalah kolom F dengan kriteria kalau nominalnya adalah 10.000. Nah, ini nominalnya adalah artinya ada 19. Jadi ada 19 transaksi yang nominalnya adalah 19 yang nominalnya adalah 10.000. Kita juga bisa melakukan kalau untuk yang bentuknya teks seperti sorry, yang bentuk kriterianya adalah angka seperti ini, itu kan kadang ada lebih besar atau sama dengan ya, tergantung kita menggunakan perbandingan. Nah, kita bisa misalnya kalau berapa banyak transaksi yang nominal transaksinya lebih dari 10.000. Nah, di sini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan 10.000 seperti ini karena dia akan menyamakan, pokoknya sama gitu ya 10.000. Nah, kita bisa buat dengan menggunakan tanda petik, kemudian lebih besar dari 10.000 seperti ini. Ya, jadi berikan tanda petik, kemudian tambahkan lebih besar atau kurang dari seperti ini. Atau misalnya pakai sama dengan juga bisa, atau pakai kurung tutupnya untuk menunjukkan kalau dia tidak sama dengan. Ya, donasi yang tidak sama dengan 10.000 ada 149. Nah, donasi yang lebih dari 10.000 itu ada 115. Begitu. Ini kalau sebenarnya kita menggunakan kriteria angka. Untuk kriteria tanggal sebenarnya sama ya. Untuk kriteria tanggal sebenarnya sama seperti yang dilakukan. Misalnya kita mau menghitung banyaknya transaksi di tanggal 31 Januari. Begitu kita gunakan. Berarti yang mau kita hitung adalah kolom B. Ada berapa banyak kolom B yang transaksinya terjadi di tanggal 31 Januari. Ingat ya, kalau tanggal 31 Januari berarti kriterianya kan di sini tidak mungkin ya. Di sini karena ada catatan waktunya, jadi kita tidak mungkin menulis hanya sekadar seperti ini, hanya sekadar 30 Januari, sorry, 30 Januari 2023. Sorry. Oke. Nah, kita tidak mungkin menghitung, sorry, ini bukan count if. Nah, kita tidak mungkin menghitung tanggal 30 Januari 2023. Oh, ini 31 ya. 31 kita ganti dulu. Kenapa? Karena tanggal yang ada itu punya catatan waktu. Jadi ini kan seperti yang sebelumnya di video sebelumnya sudah disampaikan kalau ini 000 sama seperti ini ya. Dan tidak ada yang transaksi terjadi pada tanggal 31 Januari jam 00.00. Adanya mulai dari 4.05. Kalau ini kita ubah jadi 4.05 dia baru muncul satu. 4.05. Nah, dia baru muncul satu. Nah, jadi kalau sepertinya kita hanya menulis seperti ini, dia sama dengan transaksi ini kita cari
dengan jam 00.00 dan tidak ada transaksi yang terjadi begitu ya. Makanya jadi tidak valid. Nah, untuk mengetahui ini, maka kita menggunakan yang sebelumnya ya. Kita menggunakan sama dengan lebih besar dari. Jadi pertama kita buat dia mundur 1 hari. Kan kita mau tahu transaksi yang terjadi di tanggal 31 Januari. Nah, kita buat dia mundur 1 hari jadi tanggal 30. Kemudian eh, kita buat transaksinya lebih besar dari 30 Januari 2023. Di sini ada 50. Apakah ada yang salah? Betul, ada yang salah. Karena di sini kalau kita lihat transaksi tanggal 31 Januari itu hanya ada ini ya, dari line 2 sampai dengan line 8. Itu hanya ada 7. Nah, sel berisi di sini ada hanya ada 7. Kenapa di sini munculnya adalah kenapa di sini munculnya sampai dengan 50? Nah, kenapa muncul sampai 50? Itu karena kita menggunakan lebih besar dari 30 Januari 2023 di mana dia akan mendefinisikan ini lebih besar dari nilai seperti ini. Nah, makanya di sini nilainya adalah 50. Padahal yang kita maksud itu bukan 30 Januari. Ini kan berarti termasuk transaksi ini nih, transaksi 30 Januari jam 12.00, 30 Januari jam 12.04 dia hitung tuh. Padahal itu bukan yang kita maksud. Nah, kita mundurkan 1 hari, kemudian kita buat ini kalau kita mau, kita buat ini jadi 23.59. Nah, kalau 23.59 berarti kan transaksi yang terjadi mulai dari 31 Januari 00 sampai dengan tak terhingga ya, karena di sini nggak ada batasan atasnya. Nah, jadi di sini ada 7 nih, sesuai dengan jumlah data yang ada, begitu. Oke, ini terkait dengan count if. Bagaimana kalau sepertinya kita perlu menghitung sesuatu dengan banyak kriteria sekaligus? Misalnya, berapa banyak infak umum yang terjadi di tanggal 27 Januari? Atau berapa banyak transaksi yang lebih besar dari 100.000 yang diinput oleh Tria Mega. Nah, dan kriteria-kriteria yang lainnya begitu ya. Nah, untuk ini kalau ini tadi count if dia hanya satu kriteria, untuk lebih banyak kriteria atau lebih dari satu kriteria kita menggunakan count ifs. Count ifs. Contohnya tadi ya berapa banyaknya transaksi infak umum oleh Tria Mega. Kita buat seperti ini, kita gunakan count if. Count if kriterianya sama sebenarnya seperti count if. Jadi bedanya hanya bisa lebih dari satu kriteria. Pertama kita cek terlebih dahulu. Saya ingin mengecek jumlah kolom G. Kalau isinya adalah kalau isinya adalah Tria Mega. Kemudian saya ingin mengecek kolom E. Kalau isinya adalah infak umum. Seperti ini. Dan hasilnya, ini masih nilai rupiah. Hasilnya adalah 53. Jadi ada 53 transaksi infak umum yang diinput oleh Tria Mega. Berapa yang nominalnya lebih besar dari 10.000? Nah, kita bisa cek lagi ya. Ya, yang diinput oleh Tria Mega dan nominal lebih dari 10.000. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan tambahan kriteria kolom F ya, kolom F dan kita tambahkan lebih besar dari 10.000. Nah, ada 42. Nah, jadi hubungan antara garis koma-koma ini gitu ya, itu adalah hubungannya dan. Pertama dia menghitung filter terlebih dahulu kolom B yang isinya Tria Mega. Nah, kemudian kan di situ ada infak umum, ada infak kemanusiaan, ada zakat dan sebagainya. Kemudian dia memfilter lagi yang setelah yang Tria Mega terfilter tadi, difilter lagi yang Tria Mega dan isinya infak umum. Kemudian dia filter lagi tuh setelah Tria Mega infak umum dia filter lagi nominalnya lebih besar dari 10.000 baru dia hitung. Oh, jumlahnya ada 42. Kira-kira begitu kalau kita menggunakan count if. Kalau kriteria tadi bisa kita gunakan seperti ini ya, baik untuk satuan waktu, satuan teks maupun satuan angka. Begitu. Nah, kalau ditanya rentang gitu ya, misalnya banyaknya transaksi dari 28 sampai dengan 30 Januari. Ya, seperti ini kita gunakan count ifs. Kita gunakan count ifs, kita gunakan kolom B karena kita mau menghitung kolom B. Nah, rentang bawahnya berarti kan dia harus lebih besar dari
harus lebih besar dari 27, oh sorry, 28 Januari 2023. Ini kan tadi bisa ditulis sebagai 0000 ya. Nah, 00-nya tidak perlu kita tulis karena sudah otomatis terbaca. Jadi lebih besar dari 28 Januari sampai dengan, ya sampai dengannya berarti kita cek lagi batas atasnya adalah kolom B. Kalau nilainya adalah kurang dari 31 Januari. Kenapa 31 Januari? Karena yang diminta adalah sampai dengan 30 Januari. Otomatis 30 Januari 2359 itu masih terhitung satu. Nah, kita buat 31 Januari, berarti kan kurang dari 31 Januari jam 00.0000 seperti ini ya. Nah, cukup ini kita tidak perlu tulis, jadi kita hapus seperti ini. Jadi lebih besar dari 28 Januari jam 00.00 sampai dengan kurang dari 31 Januari jam 00.00 tanpa menggunakan sama dengan. Jadi kita lakukan enter dan dapatkan nilai 85. Begitu kira-kira kalau sepertinya bagian dari rentang. Oke, em, masih ada terkait dengan count. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.